Pada saat Kang Nanang itu masuk ke ruangan gudang tersebut, saat itu aroma ruangan itu masih wangi. Nah, dia masuk ke ruangan pertama di gudang itu. Pada saat Kang Nanang masuk lagi ke ruangan kedua yang ada di belakang gudang itu, Kang Nanang melihat sosok perempuan menggunakan baju lurus ke bawah berwarna merah dengan rambut panjang terurai. Dan sosok itu hanya menatap lurus ke arah Kang Nanang. Nah, dari sinilah cerita ini dimulai. Kisah ini diceritakan oleh Kang Nanang. Kang Nanang ini adalah kepala tukang yang melakukan renovasi di tempat kerja gue. Itu khususnya di lantai 4. Kejadian terjadi sekitar tahun 2019. Sebelumnya kan gue pernah cerita tuh mengenai kejadian-kejadian di tempat kerja gue, khususnya di lantai 4. Pada saat pertama kali gue pindah dan setelah tempat kerja gue itu direnovasi. Nah, cerita yang mau gue sampaikan ini adalah pada saat proses renovasinya. Nah, kebetulan pada saat proses renovasi itu kan semua karyawan ada di lantai 4 itu dikosongkan dan pindah ke lantai 6. Jadi tidak ada karyawan atau tidak ada siapapun di lantai 4 kecuali tukang yang melakukan proses renovasi. Nah, karena untuk tidak menghindari mengganggu aktivitas kerja, maka proses renovasi dilakukan malam hari setelah karyawan pada pulang. Nah, pada saat pertama kali melakukan proses renovasi, itu yang pertama kali dilakukan adalah menghilangkan sekat-sekatnya. Sebelumnya kan setiap ruangan itu diberi partisi. Kemudian partisi itu dihilangkan, diganti dengan dinding. Nah, semua ruangan itu dibongkar. Kecuali ruangan tempat kerja gue. Itu tidak dibongkar. Cuma partisinya itu dibongkar, diganti dengan dinding. Jadi ada barang-barang gue termasuk meja, kursi, dan beberapa dokumen itu ada di dalam ruangan itu. Tetapi karena itu dikunci dan hanya khusus untuk tukang aja di situ, jadi gue nggak pernah masuk ke dalam ruangan gue selama proses renovasi. Proses renovasi ini berjalan hampir 3 bulan. Nah, dari sinilah cerita-cerita ini dimulai. Oh ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di channel gue. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Jadi suatu malam, pada saat Kang Nanang dan timnya sedang melakukan proses renovasi, saat itu pukul menunjukkan 10 malam. Kang Nanang dan timnya itu dia bawa material-material tuh dari bawah menggunakan lift. Kemudian diletakkan di lantai 4 seperti semen, kemudian ada baja ringan dan gipsum, kemudian batu bata atau hebel lah. Itu semua bahan-bahan atau material itu dibawa di malam itu dan diletakkan di lantai 4. Kemudian ada tim yang sudah melakukan pembongkaran ruangan-ruangan yang akan mau diganti sekat-sekatnya dengan menjadi sekat dinding. Nah, pada saat proses pembongkaran itu kurang lebih ada 5 tukang lah yang melakukan pekerjaan di malam itu. Nah, pada saat proses pekerjaan itu Kang Nanang itu mencium itu aroma wangi yang ada di dalam ruangan. Nah, waktu itu Kang Nanang berpikir, oh ini mungkin anak buahnya nih yang pakai parfum atau burung mandi lah, jadi wangi kali itu baunya kan. Nah, tetapi aroma wangi ini bukan hanya dicium oleh Kang Nanang, tetapi ada beberapa anak buahnya itu juga mencium aroma wangi, seperti aroma bunga saat itu. Nah, tapi mereka tetap melanjutkan pekerjaannya. Nah, kemudian pada saat melakukan proses pekerjaan, itu kan kamar mandi juga dibongkar tuh, keramiknya diketok-ketok tuh dihancurin, kemudian klosetnya itu diangkat, wastafel juga dibongkar. Kemudian kan di sebelah lift itu kan ada gudang. Itu gudang juga dibongkar, direnovasi. Nah, pencahayaan saat itu hanya menggunakan lampu di beberapa titik. Karena saat itu semua lampu itu sudah dibongkar. Saklar-saklar kabel-kabel itu sudah dibongkar. Jadi hanya menggunakan lampu di beberapa titik. Jadi tidak bisa menerangi semua sudut-sudut yang ada di ruangan itu. Termasuk sudut kamar mandi yang dimana kamar mandi itu posisinya itu lorong.
kemudian kamar mandi ada di paling belakang. Oh ya, mengenai cerita kamar mandi ini ada cerita tersendiri dari security gue. Nah, kalau mau dengar kisah cerita mengenai kamar mandi ini, khususnya security gue ini, subscribe channel gue dan klik lonceng supaya kawan-kawan tidak ketinggalan sama cerita yang mengenai kejadian di kamar mandi ini oleh security gue. Nah, kemudian pada saat proses renovasi itu kan mencium aroma wangi. Tapi mereka tetap santai aja, mereka tetap melakukan proses renovasi. Nah, kemudian Kang Nanang kan melakukan kontrol tuh ke tempat pekerja-pekerja tersebut. Nah, saat itu proses yang dilakukan adalah renovasi yang di gudang, yang di sebelah lift. Nah, kemudian Kang Nanang keliling tuh ngelihat kerjaan anak buahnya. Nah, pada saat Kang Nanang itu masuk ke dalam gudang, jadi pintu gudang itu ada di sebelah lift. Nah, pada saat masuk ke dalam gudang itu ternyata gudang itu terbagi dari 2 ruangan. Jadi ruangan pertama, kemudian di belakang lagi itu ada pintu lagi yang tidak ada daun pintunya, kemudian masuk lagi, nah itu ada ruangan lagi. Jadi 2 ruangan pertama, ruangan kedua. Pencahayaan saat itu tidak terlalu terang, terutama di gudang yang di sebelah lift itu. Jadi pencahayaan hanya mengarahkan ke arah proses renovasi aja. Nah, aroma wangi itu terus tercium. Tetapi tidak ada yang ngomong. Mereka tetap melakukan pekerjaannya. Sampai Kang Nanang masuk ke dalam gudang tersebut, itu baru ruangan pertama. Kemudian Kang Nanang masuk lagi ke dalam ruangan yang kedua. Di situ Kang Nanang melihat sosok perempuan yang rambutnya panjang dengan menggunakan baju panjang ke bawah berwarna merah. Cerita ini sebelumnya pernah gue ceritain yang judulnya Ruang Kerja, mengenai sosok ini. Berarti nyambung tuh, yang dimana yang cerita gue sama yang cerita ini, dan itu yang melihat orang yang berbeda. Nah, Kang Nanang yang melihat sosok itu, dia langsung istighfar. Sosok itu hanya diri aja di paling belakang, di gudang ruangan paling belakang itu hanya diri dan diam. Hanya diam. Nah, di situ Kang Nanang hanya istighfar aja. Kemudian dia keluar dari gudang itu. Nah, itu ceritanya Kang Nanang yang Kang Nanang alami. Nah, kemudian ada cerita lagi nih. Jadi sebelumnya itu kan ternyata yang kerja renovasi itu mengalami kejadian-kejadian tapi nggak pernah cerita. Tetapi gara-gara kejadian-kejadian itu, mereka tidak pernah lagi melakukan pekerjaan sampai melewati pukul jam 12 malam. Sebelumnya mereka itu kerja renovasi itu sampai melewati jam 12 malam. Tapi entah kenapa beberapa hari kemudian itu mereka kerja itu selesai sebelum jam 12 malam. Dan itu ternyata ada kejadian-kejadian di balik proses renovasi ruang kerja lantai 4. Tadi kan cerita Kang Nanang tuh, yang dimana pada saat dia kontrol pekerjaan anak buahnya, kemudian dia masuk ke gudang yang di sebelah lift, kemudian masuk lagi ke ruangan yang paling belakang, dia melihat sosok perempuan berdiri, hanya menatap Kang Nanang aja, hanya diam, dengan menggunakan baju panjang berwarna merah. Nah, itu kita nggak tahu lah sosok itu apa namanya. Nah, kemudian ternyata Kang Nanang dapat cerita lagi. Cerita ini dari anak buahnya. Jadi kan di depan gudang itu, pintu gudang itu kalau lurus mentok, itu adalah kamar mandi. Nah, kamar mandi saat itu situasinya pasti gelap. Kenapa? Karena lampunya itu sudah dibongkar, kabel-kabel itu dibongkar. Karena nanti akan diganti dengan mangkok lampu yang khususnya. Dan kemudian dinding-dinding kamar mandi itu, keramik itu udah dibongkar karena nanti dinding kamar mandi itu akan diganti dengan keramik yang baru. Klosetnya juga udah diangkat, pokoknya berantakan lah situasi saat itu. Dan di saat itu kamar mandi belum dilanjutkan proses renovasinya karena tukang yang mengalami kejadian ini sedang melakukan proses renovasi. Dia membongkar wastafel yang ada di depan pintu kamar mandi. Nah, pada saat tukang itu sedang membongkar wastafel, dia merasa ada orang yang memperhatikan diri dia dari arah kamar mandi. Tapi karena dia memang lagi konsentrasi bongkar wastafel, dia nggak peduliin itu. Kemudian dia tetap melakukan proses renovasi. Saat itu adalah wastafel yang berat itu lagi dibongkar. Nah,
tatapan orang itu, dia merasa orang ini kok ngeliatin terus. Akhirnya tukang itu yang lagi bongkar wastafel itu melirik ke arah kamar mandi. Pada saat dia melirik ke arah kamar mandi, dia itu melihat, kan waktu itu kan pintu kamar mandi itu kan copot tuh karena udah dibongkar, sampai kusennya pun juga diganti. Dan itu situasi itu gelap, cuma hanya disinari oleh pencahayaan yang ada di depan wastafel itu. Tetapi ke arah dalamnya itu masih agak kelihatan bayang-bayang lah. Di situ tukang itu melihat ada orang yang, jadi ini kan pintu kamar mandi, jadi kayak ngelirik itu kepalanya itu, seret. Jadi kayak kepalanya itu melirik miring gitu tuh di pintu kamar mandi itu. Nah, tukang yang sedang lagi ngangkat wastafel berat, dia terkejut gitu. Tapi dia berpikir, ini mungkin temennya kali nih, tadi lewat di belakang dia, nggak kelihatan, tetapi mungkin lagi ngelihat kondisi di kamar mandi. Nah, akhirnya diletakkanlah tuh wastafel itu ke lantai. Kemudian dia rapi-rapi lagi, tapi dia melihat kok temennya nggak keluar dari kamar mandi itu. Ngapain dia di dalam kamar mandi gitu kan? Sedangkan kamar mandi itu kan tidak terlalu besar. Jadi kalaupun temannya itu pun melakukan pekerjaan, itu pasti kelihatan lah badannya setengah atau apalah, atau punggungnya di pintu kamar mandi itu. Nah, karena penasaran tukangnya ini, dia samperin tuh ke arah kamar mandi. Sambil dia bawa alat penerangan, kayak lampu emergency gitulah. Di situ tukang itu tidak menemukan siapa-siapa yang ada di dalam kamar mandi. Situasi kamar mandi tidak berubah dalam keadaan berantakan. Nah, kemudian dia kan keluar tuh dari lorong itu tuh ke arah ruangan tengah. Kemudian dia nanya, tadi ada yang ke arah kamar mandi nggak? Nah, temennya masih renovasi di sudut-sudut ruangan itu. Dia bilang nggak ada, dari tadi kita di sini semua katanya. Kan dari tadi kan elo yang ada di bagian belakang katanya. Nah, kemudian tadi tukang ini dia langsung diam tuh. Dia tahu, ternyata ini bukan temennya atau bukan orang yang ada tadi di kamar mandi yang sedang melirik diri dia di pintu kamar mandi. Nah, akhirnya tukang itu dia diem aja. Dia tidak menceritakan kejadiannya ke teman-temannya. Jadi banyak tukang-tukang itu mengalami kejadian tapi dia nggak pernah cerita. Hanya diem aja kemudian melanjutkan pekerjaannya. Nah, sampai Kang Nanang ini dia merenovasi di ruangan tempat kerja gue. Nah, ini cerita yang penting ini. Dan ini nyambung dengan cerita gue yang sebelumnya mengenai ruangan kerja yang dialami oleh Rahmat. Jadi Kang Nanang itu pada saat selesai udah renovasi, dia cerita tuh sama office boy di tempat kerja gue. Dia bilang, pada saat gue kerja di malam itu banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bisa gue jelaskan. Seperti aroma wangi yang kecium, dan yang nyium itu bukan gue doang. Dan ternyata tukang gue itu juga cerita, dia ngelihat ada orang yang lagi ngintip di pintu kamar mandi. Pada saat disamperin, orang itu nggak ada. Dan pada saat ditanya sama teman-temannya itu nggak pernah ke arah kamar mandi. Dan saat itu tukang itu tugasnya itu adalah memperbaiki wilayah kamar mandi dan wastafel di depan kamar mandi. Jadi seharusnya itu tanggung jawabnya dia, dan nggak ada tukang yang masuk kamar mandi untuk melakukan proses renovasi kamar mandi. Nah, kemudian gue juga ngalamin juga. Nah, ini Kang Nanang cerita lagi. Itu gudang yang di sebelah lift. Itu ada perempuan yang baju merah, rambutnya panjang itu diri di ruangan belakang gudang itu. Nah, office boy yang mendengar cerita itu, pantesan Kang Nanang itu beberapa hari setelah proses renovasi itu nggak pernah kerja lagi sampai jam 12 malam ya. Nah, itulah alasan gue kenapa gue itu nggak pernah lagi, tim gue itu nggak pernah lagi melanjutkan pekerjaan sampai melewati jam 12 malam. Ternyata mereka itu mempunyai cerita masing-masing pada saat mereka melakukan proses renovasi. Tetapi mereka nggak pernah cerita tuh sama temen-temennya. Sampai suatu kejadian, akhirnya mereka bercerita lah tuh satu persatu mengenai apa yang mereka alami selama mereka melakukan proses renovasi di ruangan lantai 4. Dan Kang Nanang lanjutin lagi ceritanya. Dan yang paling parah
itu adalah di ruangan itu, katanya. Nah, Kang Nanang itu pada saat ngomong menceritakan ke office boy mengenai proses renovasi dan dia menceritakan ruangan itu, dia itu menunjuk arah ruangan tempat kerja gue. Yang memang ruangan kerja gue itu nggak dibongkar, hanya sekatnya aja diganti sama dinding. Dia bercerita, ruangan itu yang paling parah penunggunya. Pada saat gue masuk, nah Kang Nanang cerita nih, pada saat Kang Nanang itu masuk ke dalam ruangan itu, dia melihat sosok besar berwarna hitam berdiri di pojok ruangan itu. Yang paling belakang itu pojok kiri. Nah, gue dengar cerita itu, lah itu kan tempat kerja gue, meja kerja gue. Meja kerja gue itu adalah posisinya itu paling belakang pojok kiri. Nah, Kang Nanang cerita di pojok kiri itu ada sosok tinggi, besar, hitam. Dia diri di sudut itu. Nah, kemudian Kang Nanang bercerita lagi tuh. Banyak kejadian-kejadian lain yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Nah, gara-gara kejadian-kejadian itulah akhirnya diputuskan bahwa pekerjaan itu berhenti setelah pukul 12 malam. Nah, itulah cerita Kang Nanang, pengalamannya dia pada saat dia melakukan proses renovasi ruangan kerja di lantai 4. Dan itu adalah tempat kerja gue yang sekarang gue masih menggunakan ruangan itu. Dan khususnya untuk ruangan gue itu, Kang Nanang sendiri juga menyaksikan bahwa ada sosok yang kalau sekarang itu posisinya itu pas di meja kerja gue. Sosok itu hitam besar berdiri di pojok sudut ruangan itu. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman gue yang udah nyimak cerita gue ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih.